awalnya itu sebenarnya buat istri gitu. Istri dulu pengen kerja, cuman saya nggak ngizinin untuk kerja di luar sebagai karyawan. Jadi ya udah, kerja apalah yang bisa dilakukan dari rumah. Dari situ kita coba, mungkin bulan pertama cuma bisa jual 40, terus bisa bikin fotoin, bikin katalog, terus kita cari reseller. Semakin lama semakin nambah banyak gitu. Terus cari reseller, memanfaatkan sosial media. Saya Andini Nur Fauzia. Saya Rini Marlita. Saya Nafi Agustin. Saya Nana Pertiwi. Saya Miftah Ulum. Kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen di semester 4. Maksud kedatangan kami ke sini untuk melakukan observasi, yaitu wawancara untuk melengkapi tugas mata kuliah rencana bisnis. Kami memilih toko Zenstar sebagai tempat observasi. Apa sih ide atau inovasi bisnis ini awalnya? Awalnya itu sebenarnya buat istri gitu. Istri dulu pengen kerja, cuman saya nggak ngizinin untuk kerja di luar sebagai karyawan. Jadi ya udah, kerja apalah yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya mungkin coba jualan online. Nah, akhirnya dari situ kita coba, ya walaupun dari penjualan dari teman-teman sekitar yang kenalan itu. Terus pertama sih mungkin bulan pertama cuma bisa jual 40, terus bisa bikin fotoin, bikin katalog, terus kita cari reseller karena produk semakin lama semakin nambah banyak gitu. Terus cari reseller, memanfaatkan sosial media, Facebook sama Instagram. Terus akhirnya bisa sebulan bisa jual 500 tas sampai 1000-an. Saya dulu juga masih kerja di pabrik. Saya melihat potensinya bagus, udah resign dan fokus ngembangin usaha. Untuk penamaan tokonya Zen Store itu inspirasinya apa gitu? Ada filosofinya, Ya, ada sejarah namanya. Ini sih itu nama panggilan istri ya. yang Zen punya Collection awalnya itu di Facebook. Akhirnya ya udah saya buat untuk nama toko Zen Store gitu. Jadi Dulu nama awal-awal. panggilan istri itu. Iya, dari nama panggilan. Untuk nama di marketplace-nya di Shopee apa? Sama. Ya, Ada sama grosir grosir travel bag premium. Oh, jadi ada dua. Perbedaannya dari toko itu yang travel gimana? Kalau yang travel bag premium saya kasih nama itu karena biar apa? khusus itu Itu untuk pencarian itu, kalau orang nyari itu biar toko bisa dengan nama toko bisa muncul di nama toko atau sebelum nama produk. Jadi untuk membantu di pencarian biar muncul. Untuk usahanya kan ini usaha tas. Kenapa memilih usaha tas ini gitu? Karena kalau misalnya apa ya, kalau tas itu nggak busuk, hari ini nggak laku gitu, buat jual lagi besok bisa, nggak seperti makanan. Barangnya ya. Iya, walaupun ya ada masa penyimpan juga, kalau terlalu lama nanti ada warna pudar apa juga, cuman bisa sampai tahunan lah kalau tasnya. Kalau dalam pendirian usaha itu ada legalitas yang diperlukan ya, kayak mendaftarkan ke dinas terkait lah gitu. Paling cuman surat izin usaha itu kalau lagi diperlukan itu paling dari kelurahan bisa, tapi dulu udah punya saya yang dari kecamatan. Jadi sudah ada nomor NIB-nya. Apa sih, dulu hanya surat izin usaha sama, iya, tapi dari iya, kecamatan udah yang 3 tahun. Kalau dari kelurahan kan cuma 6 bulan, paling perpanjang lagi. awal mula berdirinya kapan ya, Bang? Awal mulanya ngerintis usaha ini sekitar 2014 ya. Udah sekitar 9 tahun ya. Ya, awalnya dulu hanya jualan travel bag aja sih. Travel bag, mungkin karena travel bag itu apa, ada trennya lah kalau untuk karakter dulu ya. Itu ada trennya, kalau lagi rame gambar itu lagi booming, laku banget. Cuman kalau udah nggak tren, trennya turun, itu jadi pengaruh penjualan. Terus akhirnya ya berkembang lagi, mengembangin lagi ke produk yang lain seperti tas sekolah.
Jadi sekarang produk-produk tas yang dimiliki apa aja Pak? Kalau yang produksi sendiri tas travel bag. Iya. Ini ada tas sekolah ya, banyak ya. Semua kalangan berarti. Iya. Cewek. Sama kalau travel bag itu ya masih satu model tapi banyak varian. Tapi itu yang jadi produk utamanya. Yang sampai sekarang itu nggak musiman, sepanjang tahun. Iya, jalan terus. Untuk sistem pembayaran terus sistem operasionalnya itu sendiri gimana untuk toko? Ya masih ada sistem keuangan kita ini, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, tapi masih belum secara detail banget. Tapi ada selalu ngitung karena kita juga pakai Komputer. software itu apa, Sistem software pembayaran. toko ya. Hmm. Jadi sebulan terjual berapa, terus pemasukan berapa, terus kita pengeluaran berapa. Lebih terkendali, ketahuan juga stoknya mungkin ya. Iya. Stoknya sendiri ini ready stock ini Atau sistem atau PO. sistem PO bagian? Ready stock. Kalau yang PO ada, kalau yang biasanya custom. Pesanan Custom custom. aja ya. Kalau marketingnya sendiri apa hanya offline saja atau ada online juga? Fokus ke online. Khusus online ya. Karena dulu kan kita sewa toko ya, pinggir jalan raya. Cuman karena melihat potensinya lebih banyak ke online, makanya kita pindah ke rumah. Berarti ada beberapa marketplace yang dipakai ya? Ada Modelnya kayak Shopee, Lazada, paling yang jalan yang aktif di dua marketplace itu. marketplace ya. Karena sampai sekarang juga itu stok barangnya masih terkendala sama tukang jahit. Nyari. So berarti dari segi SDM-nya ada yang beberapa yang kurang ya Pak? Ada, ya pasti ada gitu. Tapi kalau dari toko ini biasanya yang bekerja berapa orang? Ya, jumlah karyawan. Kalau yang admin di sini satu, kalau bagian produksi, Produksi. itu sekarang masih di sana 3 sih 4. Karyawannya 4. Untuk cara perekrutan karyawannya itu kayak gimana Pak? Ada kriteria khusus apa gimana? Kalau untuk kayak yang misalnya di sini buat admin ya diprioritaskan ya mungkin punya pengalaman di all shop gitu. Yang penting sih kriterianya orangnya itu pede, bisa mungkin bisa ngembangin di live streaming, Iya. itu belum dibalik. Jadi kalau yang produk ini ngejahit sendiri ya kayak Iya. Produksi sendiri yang ini. Sehari bisa memproduksi berapa produk? Kalau satu orang itu sekitar 20. 20 seorang. Iya. Untuk menentukan harga jualnya sendiri gimana ya Pak? Ada ininya nggak? Gimana? Ada ya ngitung HPP-nya. Jadi untuk HPP produk ini berapa? Ongkos jahitnya berapa gitu. Untuk kisaran harganya itu dari berapa sampai berapa untuk short produk? Kalau untuk tas ini nih yang ukuran jumbo ya, yang lebih laku tuh yang besar ini harga 125 sampai 135 tergantung motif, karena beda motif, beda bahan itu beda harga. Jadi kita menyesuaikan. Bahan baku itu belinya periode 1 bulan atau gimana? Biasanya 1 sampai 2 minggu, setiap 1 sampai 2 minggu. Ya kalau ada bahan yang habis, sebelum habis ya sudah di stok lah. Cuman biasanya sekali belanja itu sudah diperhitungkan untuk 1 sampai 2 minggu ke depan selama di sana tersedia. Kan untuk 2 tahun ke belakang ini tuh sempat ada pandemi juga ya Pak. Ini Iya. sekarang kendala-kendala apa sih Pak yang sangat itu berimbas ke ini? Kendalanya ya di penjualan, karena dulu itu apa ya, pandemi itu ya sempat menurun drastis. Karena seperti tas pakaian ini biasanya rame di saat mau lebaran, Iya. orang nggak boleh mudik, Pada kerja, jadi iya. jualan tas-tas untuk pakaian itu menurun. Sama sekolah juga diliburkan, sekolah. tas sekolah juga apa ya jauh menurun, bahkan margin itu nggak nutup operasional, jadi sempat minusnya di modal yang kemakan, sampai stok itu jauh berkurang, tapi mau belanja lagi kurang. Ya akhirnya ya harus pelan-pelan lah, jadi memanage pendapatan sekarang itu buat
barang lagi gitu. Ya mungkin dengan kondisi udah mulai membaik setelah 1 tahun pandemi, udah mulai ada aktivitas sekolah, alhamdulillah mulai normal kembali jualan. Kita fokuskan ke online gitu. Bahan ya tok sesuai, tapi nggak terlalu banyak ya, kira-kira itu untuk misalnya satu motif itu bisa untuk produksi sekitar 50 sampai 100. Nanti kalau udah kira-kira udah tinggal dikit, kira-kira kok bisa paling cuma bikin cuma 30, dan nanti kita nambah lagi stoknya. Pak, untuk tas kayak gini kan banyaknya dengan shop itu, Sunda Seperti sama Lazada atau gitu. Nah kan di situ banyak pesaing juga. Nah kalau Bapak sendiri ngadepinnya gimana sih? Yang penting saya percaya diri dengan kualitas produk, menjaga kualitas. Karena bisnis itu harus menciptakan customer experience yang positif. Jadi menjaga kepuasan pelanggan. Jadi jangan sampai kecewa. Kalau ada satu orang kecewa, nanti reviewnya negatif, nanti jadi menurunkan kepercayaan customer gitu. Jadi harus fokus menjaga kepercayaan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang namanya orang kan ada salahnya, salah kirim, itu ya udah kita tanggung jawab. Jadi Kalau ada misalnya ini dia minta tukar, ya udah kita tanggung ongkirnya, barang kita ganti. Kalau misalnya ada rusak walaupun kesalahan dari ekspedisi, ya udah kita tanggung jawab aja. Yang penting jangan sampai ada satu customer pun yang kecewa. Ya. Dalam 1 bulan tuh bisa terjual berapa banyak produk? Kalau saat ini kurang lebih 500 sampai 700-an. Bapak lebih fokus ke online-nya. Ada niatan mau buka offline lagi gak? Atau cabang ke jalan? Kalau untuk di pinggir jalan raya mungkin belum. Cuman kalau pengen ada rencana membesarkan toko offline-nya itu masih di lingkungan sini aja. Jadi nanti kita manfaatin trafficnya itu dari online. Jadi nanti kita bisa buat iklan di Facebook untuk lokal Karawang, untuk ditujukan misal ke Google Map ke sini atau ke WA, nanti bisa diarahkan ke sini. Jadi karena tempat ini kalau untuk display terlalu kecil, kita nggak semua barang itu bisa di display. Jadi pengennya sih mungkin kalau bisa itu satu rumah itu khusus buat toko, cuman nanti trafficnya kita manfaatin media online. Jadi ini ada dompet ya Pak, tas sekolah. Kalau tas sekolah sih malah kebanyakan impor. Ada kalau rencana sih ada produksi untuk produk lain itu kosmetik, cosbag lah, model-model dompet, dompet HP itu ada. Sebenarnya sih udah mulai nyiapin bahan-bahannya, cuman masih tukangnya yang belum dapat. Berarti kalau untuk penjualan mah sekarang masih bertahan di online ya? Iya. Gak ngirim-ngirim barang ke misalnya model pasar, toko baju gitu. Ada beberapa, tapi masih terkendala di stok barang. Karena stoknya belum cukup. Sekarang buat online aja masih sering dadakan gitu. Jadi kalau ada order masuk, dibikin baru sore langsung kirim. Masih dulu udah sempat masuk di selain masuk, cuman karena terkendala stoknya yang belum mencukupi, jadi belum bisa Untuk melayani. mengelola persediaan barangnya sendiri kan tadi kan ngejahitnya kan ya sedapatnya tukangnya gitu ya Pak. Untuk mengelolanya gimana itu batik numpuk kalau misalkan ini di gudang apa? Ya ada di sana sama buat gudang juga yang berproduksi. Kalau memang dia bisa produksi banyak, saya berani nyetok per motif itu 30-50 tas. Untuk satu model, satu ukuran, satu motif itu kan sekarang saat ini ada sekitar kurang lebih 30. Itu kalau memang dia bisa nyetok untuk satu ukuran 30 kali 1.500. Berani kalau nyetok sebanyak itu. Cuman kendalanya tukangnya yang belum sanggup. Ini udah buka reseller atau ini atau toko ini aja Bang, itu udah buka misalnya buat Ke cabang belum. reseller juga nggak? Reseller ya online aja. Online aja nanti. Biasanya kalau harga reseller itu bisa suka dikurangin nggak posisi? Ada diskon sampai 20%. 20% berarti. Untuk memaksimalkan pendapatan sendiri atau penjualan itu gimana sih? Ada trik atau ini sendiri nggak bisa apa gitu yang dilakukan? Ya biasanya kalau organiknya lagi bagus, iklan biasanya stop. Tapi kalau di saat organiknya lagi turun, misalnya kayak di Shopee kan,
kalau udah masuk ke produk terlaris kan kita nggak perlu iklan, udah penjualan udah udah bagus. masif. Iya, iya. Tapi kalau di saat lagi menurun terus naikin trafficnya lagi, kita berbayar, pakai yang cara berbayar. Dia tetap main di marketplace ya. Iya. Tapi pernah coba nggak Pak, maksudnya dari segi pemasarannya gitu, kayak manfaatin influencer gitu? Endorse. Belum pernah. Tapi ada niatan atau gimana ada, untuk mungkin dipromosikan? suatu saat kalau kita punya brand sendiri main di situ. Main di situ juga. Ingin siapa nih di kira-kira ini Ya, niatannya? menyesuaikan budget. Kalau saya paling ngambilnya yang followersnya banyak meskipun itu temen dia pakai aja. Mungkin suatu saat kalau ada rencana sih pengen punya brand sendiri, cuman harus punya ciri khasnya sendiri Harus ada brand integrity-nya juga ya. produknya. Hmm.